Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore untuk menontonku dan subscriberku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sore ini bisa buat video yakni tentang musim kemarau. Gimana biar pohon kemukus tanpa siram minimal bisa bertahan. Nah, selain itu ada juga ini durian ya, durian lokal. Intinya masih tentang seputar pertanian. Nah, ini kebetulan pas bisa nyempetin waktu ya. Ini lokasi yang pernah saya unggah juga. Ini lahannya kering, sebenarnya kering. Cuman seperti ini kondisinya. Memang sejak awal-awal atau awal ke musim kemarau, udah lebih sih dari beberapa tahun ini saya biarkan untuk ditumbuhi secara lebat, yaitu rumput atau gulma liar. Nah, gulma ini akan menjadi naungan dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, dengan begitu pohon kemukus akan tetap lembab meskipun saat ini kemarau panjang. Nah, selain itu nanti pada awal-awal musim hujan seandainya mau dibabat, itu dibabat aja, nggak usah dicabutin atau dicangkul dalam, cukup dibabat seatas tanah. Nah, satu yang kedua, dengan membiarkan rumput seperti ini tumbuh, itu tidak akan mengganggu akar yang ada di lapisan tanah atasnya. Nah, sambil kita jalan, kita lihat. Nah, ini pohon pengganggu. Alhamdulillah. Nah, ini ya bukti dari keefektifan teknik membiarkan gulma tumbuh subur. Nah, seperti ini. Ini masih tetap tumbuh ya, tunas barunya masih tetap tumbuh. Ini. Nah, kalau kita lihat ya, ini pohonnya ya sekitar ini. Nah, ini tanahnya yang kering seperti ini masih tetap bisa tumbuh subur meskipun dalam kondisi kemarau. Nah, yang di dekat rumah atau di dekat area pemukiman atau rumah saya itu justru malah agak kekeringan ya, layu-layu gimana gitu. Tapi yang teknik seperti ini, contohnya di kebun ini, itu masih tetap tumbuh dengan normal, masih tetap tumbuh dengan normal. Nah, ini kelakuan orang mencari rumput nih. Pohon mahoni ambruknya ke sini. Nih, masih tumbuh dengan normal meskipun dalam kondisi kemarau. Nah, ini ke atas masih tetap kemukus ya, yang dimana rumput memang sengaja tidak saya siangi dan saya biarkan tumbuh dengan subur. Namun ada risiko lain ya, ketika musim kemarau panjang rumputnya tumbuh subur, alhasil pencari rumput itu biasanya nggak menghargai bahwa itu tanaman ditanam, dirawat. Nah, jadinya seperti ini, ditebang seenaknya dan tidak dirapihkan, jadinya kita yang rugi. Nah, itu contohnya seperti ini. Oke, fokus kembali ke
teknik ini. Nah, memang tanah di lapisan atas tetap terlihat kering, namun silahkan dilihat di pagi hari. Tanah yang tertutup, ya, tanah yang tertutup itu ketika pagi hari ada kelembaban-kelembaban dari embun. Ya, kelembaban itulah yang akan diserap oleh akar serat yang berada di lapisan tanah atas atau top soilnya tanah. Nah, itu yang akan menjadi daya tahan atau untuk bertahan selama belum musim hujan. Nah, ini masih seger ya, monggo diamati. Ini masih seger buger, padahal tanahnya itu seperti ini. Nah, kering, benar-benar kering. Tapi karena ketika pagi hari tanah-tanah yang tertutup seperti ini itu akan tetap lembab. Nah, ini nih kondisinya seperti ini. Nah, itu merupakan salah satu teknik untuk bertahan atau mempertahankan pohon kemukus di musim kemarau. Ini alhamdulillah nggak begitu jelas ya ini. Nih, tetap gulma dan rumputan seperti ini saya biarkan. Nah, sesekali misalkan Januari, Februari atau Maret atau seterusnya ketika datang itu paling yang, nah, ini pohon-pohon atau rumput-rumput liar yang seperti ini saya tebang, saya pendekkan. Intinya nantinya daunnya atau apanya itu menjadi nutrisi buat si kemukus. Untuk lahan ini kurang lebih ada 2 hektar tapi belum tertanami semua. Itu cara saya merawat seperti tadi. Semuanya gulma liar. Nah, ini juga akan menjadi pelindung. Nah, seperti di video saya sebelumnya bahwa gulma liar ini selain melindungi dari kekeringan di musim kemarau, ini juga bisa melindungi melindungi dari unsur-unsur berlebih. Nah, misalkan ketika musim kemarau panjang itu jelas melindungi dari kekeringan. Nah, ketika curah hujan tinggi, rumput-rumput liar ini juga ikut membantu menyerap kadar air berlebih. Nah, intinya seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa memang kadang ada yang komen, "Mas, gimana kalau rumput-rumput liar itu, ya, kalau rumput liar itu apa tidak ikut memakan nutrisi?" Ikut. Itu jelas jawabannya adalah ikut. Tapi rumput-rumput liar ini juga membantu. Nah, sekarang perhitungannya misalkan nih rumput seperti ini makanannya jenis nitrogen tinggi. Untuk rumput seperti ini makanannya misalkan mementingkan kalium, itu misalkan ya, itu jelas beda. Nah, sementara kemukus makannya jenis ini itu jelas beda. Walaupun sama-sama tanaman itu tetap beda. Begitu juga dengan hewan, sama-sama hewan makanannya beda-beda.
Jadi jangan khawatir, bila mana kalian takut terganggu, itu cukup dipendekkan. Nah, sambil jalan sebenarnya ini acaranya itu ngecek ya, lihat pohon durian lokal yang mulai berbunga. Nah, jadi sambil menyelam minum air. Nah, di sini ya, ini ada juga udah tuh duriannya pada bunga teman-teman. Nah, ini duriannya tadi kemukusnya ada sampai bawah sana sebenarnya ada kemukus durian. Ini acaranya menakut-nakuti tupai karena kemarin sempat buah yang satu pohon enggak kebagian dihabiskan tupai. Nah, disinilah areanya. Nah, saya rasa nggak bisa terlalu panjang ya untuk membuat videonya. Yang mau komen, yang mau apa silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah segera saya jawab. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.